Assalamualaikum rekan Haba. Pada episode ini di studio Nahaba telah hadir Tengku Faisal Ali, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Dari beliau nantinya kita akan menggali dari sudut pandang ulama. Kita akan mendengar mengapa kemenangan Ayu Sare kemudian dianggap sebagai aib dalam kutip. Selamat datang Tengku Faisal di studio Nahaba. Terima kasih. Keadaan sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Tengku, terima kasih sudah hadir di studio kami, Nahaba Podcast. Terkait dengan bahwa adanya seseorang yang mengikuti kontes transgender yang dilakukan di Jakarta, yang dalam beberapa hari ini dihabiskan energi kita untuk merespon, menanggapi jadi pertanyaan dan komunikasi dengan berbagai elemen terkait dengan hal itu. Pada prinsipnya, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melihat kaum transgender itu sudah lama sekali kita sudah menganggap bahwa ini sebuah malapetaka bagi Aceh apabila ini tidak diantisipasi oleh pemangku kepentingan pada satu saat, dan ternyata benar. Maka MPU Aceh itu tahun 2016 itu sudah mengeluarkan fatwa hukum dan juga tausiah yang terkait dengan bahwa perkembangan LGBT yang ada di Nanggro Aceh yang sangat kita cintain ini. Di tahun 2016 itu dari kajian MPU bukan hanya dalam konteks fatwa hukum yang sudah kita hasilkan, tetapi juga ada beberapa pemikiran daripada ulama yang semestinya pemikiran dari ulama ini menjadi langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk itu. Andai kata tausiah MPU dari tahun 2016 dijalankan oleh pemerintah, tidak akan pernah terjadi hal yang seperti ini. Tapi karena abai, kita tidak menganggap itu sesuatu yang penting, maka terjadilah apa yang terjadi sekarang ini, yang dalam tanda kutip bahwa nama Aceh karena kontes ini bukan sesuatu yang terbenar, termasuk di dalam kemaslahatan yang ada di dalam dunia dan juga agama, maka nama Aceh itu sangat tercoreng di mana-mana dengan dia melabelkan diri bahwa dia utusan dari Aceh. Melabelkan diri utusan dari Aceh ini yang menjadi masalah, kan? Maka ke depan itu perlu ada upaya langkah dari eksekutif dan legislatif yang diberi kewenangan untuk membuat semacam regulasi ataupun kanun kita. Siapa yang orang yang berhak mengatasnamakan Aceh, kepada siapa yang berhak kita berikan gelar Tengku, gelar-gelar, kepada siapa yang berhak kita semat pakaian Aceh. Ya, itu hal-hal yang seperti ini perlu kita atur. Jadi tidak boleh semaunya orang mengatasnamakan Aceh di dalam mengikuti event-event yang dibuat baik di tingkat lokal, tingkat nasional dan juga tingkat global. Kenapa transgender ini mengatasnamakan Aceh bahwa itu menjadi sebuah masalah? Mungkin untuk provinsi yang lain tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena kita di Aceh ini dari dulu yaitu terkenal dengan daerah yang sangat kuat mengamalkan nilai-nilai keislaman kita. Baru tahun 99 bahwa pengamalan masyarakat tentang ajaran agamanya diformalitaskan
di dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 99 dan juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2006. Sedikit Ya. Abu. Jadi soal orang yang bisa melabelkan nama Aceh atau memakai pakaian Aceh itu belum diatur ya dalam. Harus diatur. Jadi demi kan ke depan kan terus kita datang tamu ke Aceh. Sudah kita kasih pakaian Aceh, kita muliakan dengan pesiju. Itu ke siapa yang bisa? Ya, itu kan harus diatur. Jadi jangan sampai di semua orang yang datang ke Aceh sudah kita jadikan sebagai penghormatan dalam konteks kekhasan Aceh. Tapi kalau konteks itu di luar kekhasan Aceh mungkin tidak ada masalah. Jadi ini bukan hal yang dibenarkan dalam agama. Laki-laki berperilaku seperti perempuan, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Itu tidak dibenarkan dalam agama. Bahkan ada hadis itu yang sangat mengecam kepada orang-orang yang berperilaku dengan cara-cara yang dilarang dalam agama. Jangankan kita merubah perilaku kita, tapi bergaul saja dengan orang yang merubah perilakunya itu adalah tidak dibenarkan dalam Tapi agama itu kita. kan kait wabu sudah ada sejak awal di masa sejarah Nabi Lut. Ya, Itu memang ya, sudah ada. Ya, artinya memang selalu ada gitu. ya. Yang namanya perilaku jahat, baik itu tetap selama ada manusia itu tetap ada. Kan? Tetapi tetap jangan kita lupakan bahwa yang tidak baik itu harus dihilangkan, yang baik itu harus dikembangkan. Ya. Ini sebagai kodrat Ya. Tengku kan, karena kita juga akan sering mendengar mereka bahwa kodrat itu mereka tidak bisa mengelaknya. Jadi ketika kemudian dia mungkin seorang laki-laki ya dalam orientasi, tapi orientasinya perempuan, artinya kodratnya menjurus ke situ, dia tidak bisa mengembalikan jati dirinya ke yang sesungguhnya. Itu bagaimana kira-kira? Ini yang salah memaknai kodrat. Salah memaknai kodrat. Jadi perilaku laki ke perempuan, perempuan ke laki itu bukan kodrati. Tapi itu adalah tabiat. Tabiat berdasarkan kebiasaan. Jadi kebiasaan itu bisa dirubah. Jadi ini kodrati dia laki. Kodrati dia perempuan. Itu yang kodrati. Mestinya Itu dia mengikuti tetap itu. mengikuti itu. Jadi berubah dia itu adalah bukan kodrati. Namanya tabiat. Tabiat dia kebiasaan-kebiasaan. Makanya kenapa kita di dalam Islam itu anak-anak yang masih kecil, kalau anak perempuan itu tidak baik dibeli mainan yang untuk anak laki-laki. Dari kecil saja dalam ajaran Islam itu sudah disampaikan seperti itu. Kalau anak perempuan tidak baik, mereka dibeli mainan untuk laki-laki. Jangan Jadi ini kenapa? Karena akan membentuk kebiasaan-kebiasaan anak-anak kita ini nanti menjurus pada hal yang kita sebutkan dari kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sebuah pola hidup. Jadi dalam kajian ini bukan kodrati, tapi ini adalah penyimpangan perilaku. Jadi penyimpangan perilaku itu namanya saja penyimpangan, bisa diluruskan. Bisa diluruskan, mereka bisa diterapi, bisa dikembalikan. Yang penting mereka punya kemauan untuk kembali sebagai kodrat mereka laki-laki ataupun sebagai kodrat mereka perempuan. Tapi kalau kemudian kita melarang mereka ini, kayak di Aceh lah ya dalam ini kaitannya dengan syariah, ya, karena bertentangan dengan agama kita gitu Islam. Tapi kemudian dicap lagi Aceh sebagai daerah yang intoleran. Itu kan kemudian mengganggu lagi Ya. nama Aceh yang selama ini dikenal sudah toleran gitu ya. Itu kira-kira Abu. Enggak, Framing itu. toleran itu kan juga ada batasannya. Toleran dalam bentuk misalnya toleran bagi umat yang non-muslim beribadah di Aceh. Muslim yang tidak salat, Muslim yang buka aurat, itu ada aturan dalam agama kita yang harus kita jalankan. Ini yang tidak ada toleran kalau untuk agama. Jadi ada pun untuk yang lain ya lakum dinuku waliyadin. Yang akan salah orang Islam memaksa orang non Muslim untuk mengikuti ibadah orang Islam.
memaksa non-Muslim untuk menggunakan pakaian orang Islam. Itu yang tidak boleh. Eh, Silakan. Tapi orang Islam merubah perilakunya. Orang Islam minum arak, orang Islam berjudi, orang Islam melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Itu ada aturan dalam agama. Itu yang harus dijalankan kepada orang Islam itu sendiri. Aceh ini diidentikan dengan pelaksanaan syariat Islam. Masyarakatnya yang agamais, masyarakatnya yang cukup kental dengan nilai-nilai agama. Jadi kalau ada hal-hal yang di luar ketentuan agama, maka itu dianggap bahwa sesuatu yang sangat tidak tepat di Aceh ini. Nah, jadi mewakili mengatasnamakan Aceh itu memang sangat disesalkan bukan hanya oleh orang Aceh, tapi juga oleh orang luar yang melihat bahwa itu tidak tepat mengatasnamakan Aceh. Aceh. Kemarin juga ada kita kan dilarang main game PUBG, tapi kemudian dari Aceh yang kemudian meraih juara Ya, ya, apa ya, ya. medali emas Mendapat malah. medali. Nah itu juga Juga hampir juga mirip juga juga seperti itu. Juga seperti dalam konteks agama. nanti agak. Dalam konteks agama, ya kan, dalam konteks agama tetap itu menjadi masalah. Jadi bukan sesuatu yang dibanggakan. Nah, kita misalnya cek eh, peringkat musabakah di bawah. Itu jadi masalah Iya. bagi Aceh. Bagi Aceh. Nah, Iya. kan? Tapi bagi daerah lain Mm. itu nggak ada problem apapun. Masalah peringkat-peringkat itu. Tapi bagi Aceh ini jadi masalah. Nah, peringkat lain yang di luar agama itu tidak terjadi masalah untuk Aceh. Misalnya ada orang Aceh seperti misalnya main bola kita peringkatnya di Liga Indonesia, 1, Liga 1 di Liga 1 misalnya kan, juara Liga nggak 1. ada masalah kan, Ah, nggak ada. nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu tidak diidentikan dengan kebiasaan dan kehidupan masyarakat Aceh itu semua. Ya. Dari ulama sendiri, Hmm. ya kan? Artinya mereka masih ada ya. Kaum itu masih ada ya, kelompok itu. Pernah nggak mungkin mendata mereka kemudian memberikan siraman rohani tentang itu? Terkait dengan langkah eksekusi Diskusi. terhadap apapun yang ada di Aceh ini itu di luar kewenangan daripada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Makanya MPU Aceh itu ada yang kita sebutkan dengan tausiah. Nah, tausiah itu mengingatkan lembaga lain, memberikan pertimbangan ke lembaga lain agar ini harus dilakukan, harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi bagi untuk eksekutor dalam hal-hal yang seperti ini tidak ada kewenangan di MPU. Kalau lembaga lain buat, diminta tenaganya dari MPU, kalau itu sesuai dengan kewenangan dan fungsi MPU nggak ada masalah. Nah, misalnya diminta lembaga lain buat yang punya kewenangan. Sudah itu dimintalah tenaga supaya anggota MPU untuk mengajar, mengisi, itu tidak ada masalah. Bisa kita lakukan itu. Tapi untuk MPU mengambil peran itu yang tidak punya kewenangan dan tanggung jawab di MPU. Karena itu tidak punya kewenangan dan tanggung jawab, maka sangat sulit untuk kita lakukan. Dalam dunia sekarang ini yang hidup kita di pemerintahan itu sudah dibatasi oleh aturan-aturan. Jadi tidak bisa baik di dalam bentuk penganggaran, dalam bentuk pelaksanaan. Kalau itu bukan kewenangan dan tanggung jawab kita, itu akan dipersoalkan secara hukum oleh pihak-pihak yang memang Konsen untuk konsen untuk itu. di bidang itu. Ya, bidang. Mungkin salah satu yang kita dorong dan juga masyarakat lain yang dorong bahwa lembaga-lembaga yang memang punya kewenangan untuk mendalami kasus ini secara hukum itu perlu. Jadi kita mendorong pemerintah Aceh untuk mendalami, mengkaji, dan kalau sampai kepada mempidanakan panitianya dan juga pesertanya. Nah, supaya ini harus menjadi pembelajaran itu yang bisa kita lakukan. Dengan ini kita lakukan, maka menunjukkan bahwa ini betul-betul bukan keterwakilan masyarakat Aceh. Mengatasnamakan. Jadi Bukan ketika utusan. bukan utusan. Jadi kalau mengatasnamakan bukan utusan, insya Allah orang akan paham bahwa ini pribadi dia. Kebetulan dia mengatasnamakan. Maka dengan situ nanti apa yang nama Aceh yang dalam beberapa hari ini
dianggap itu mewakili, maka dengan sendirinya nanti akan hilang. Tapi kalau kita diamkan, ini betul-betul dianggap utusan yang dikirim. Tapi alhamdulillah dari informasi yang kita terima bahwa pihak Polda Metro Jaya sudah mengkaji ini. Ternyata sampai dengan sekarang ini, walaupun pernyataan resmi belum ada, bahwa kegiatan ini tidak resmi dan mereka lagi memproses. Kemudian ada lagi nih satu memang di akhir-akhir ini ya yang baru ditandatangani oleh Presiden Jokowi ya, itu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan itu. Yang turunannya itu dari Undang-Undang 17 2003 tuh. Ya. Kemudian ada larangan ya. Larangan untuk khitan bagi perempuan. Kemudian penyediaan kontrasepsi bagi pelajar. Nah, itu bagaimana dengan kajian kita? Ya, Ulama. pasca tindak surat keputusan peraturan pemerintah itu ditandatangani, MPU coba mempelajari. Jadi kita tidak melihat itu di medsos. Kita pelajari. Kita dalami ikatan pasal dengan ayat. Kita pelajari. Pertama terkait dengan pelarangan. Terkait dengan pelarangan itu sangat-sangat tidak tepat. Kenapa? Karena itulah yang kita maksudkan melanggar hak asasi sebenarnya. Itu bahagian daripada melanggar hak Itu asasi. yang melanggar hak asasi. Kenapa? Karena hukum khitan bagi perempuan itu bebas. Mana bebas, hukumnya sunnah. Nah, sunnah itu boleh dilakukan, boleh tidak. Bagi orang yang untuk mencari kemuliaan, maka dia melakukan khitan. Dan dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Orang-orang yang profesional, yang ahli, dan di bidangnya. Jadi tidak ada masalah, tidak akan pernah ada menimbulkan kerusakan, menimbulkan penyakit, tidak. Karena memang dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Jadi melarang itu yang tidak tepat. Tapi memberikan kebebasan itu tepat. Baru tepat. Jadi inilah yang kita tausiahkan bahwa kita tidak menerima, tidak menerima larangan khitan bagi perempuan. Semestinya diberikan kebebasan sesuai dengan hukum agama kita, ajaran agama kita. Dari kajian itu kemudian langkah apa yang dilakukan oleh MPU? Menyurati presiden kah atau gimana? Mungkin kita tidak langsung ke presiden, kita punya induk yaitu MUI Pusat. Jadi kita berkoordinasi dengan MUI Pusat. Mungkin teman-teman di MUI Pusat lah yang akan melakukan langkah-langkah. Setidaknya ada pengecualian. Jadi kita di dalam tausiah itu kita minta pengecualian. Walaupun itu diberlakukan, Aceh kita berharap untuk menggunakan kekhususan kita. Satu. Yang kedua, ada pasal tentang reproduksi yang dianggap bahwa dari kajian kami itu dengan penyediaan alat kontrasepsi ini kepada remaja dan usia belajar, usia belajar dan remaja, usia belajar dan remaja. Jadi ini bukan mencegah terjadinya pergaulan bebas, tetapi ini melegalkan pergaulan bebas. Tapi yang penting jangan menimbulkan penyakit. Jadi ini yang tidak kita benarkan. Makanya kita dalam tausiah itu juga menolak bahwa penyediaan alat kontrasepsi bagi usia belajar dan remaja. Karena kalau kita urut ke belakang, penyediaan ini sama dengan melegalkan zina. Padahal agama kita itu tidak melegalkan. Jadi dengan ujungnya pembahagian alat kontrasepsi demi jangan menimbulkan penyakit, tapi tidak dibebaskan yang intinya. Jadi makanya MPU dalam rapim yang kita lakukan itu, kita kaji, mendatangkan pihak Badan Kajian Hukum kita, bahwa kita menolak adanya dua substansi daripada undang-undang yang baru saja peraturan ditandatangani oleh Presiden. Jadi kita minta pemerintahan Aceh untuk mengedepankan nilai-nilai keistimewaan yang ada di Aceh, kearifan lokal kita, dan juga kepada tenaga medis, itu kita minta di Aceh agar tetap melayani ibu-ibu, orang tua yang ingin mengkhitan anaknya. Jangan paksa.
Jangan paksa untuk dikhitan dan juga jangan paksa untuk tidak dikhitan. Jadi kita memberikan kebebasan. Bagi orang tua yang ingin mencari kemuliaan bagi anaknya, ya silakan dikhitan. Tapi bagi yang tidak mau juga ya tidak ada masalah. Kita di Aceh sendiri sudah ada rumah sakit Ya, Bu, untuk ya yang saya khusus pahami, dapat sertifikasi ya. yang saya pahami, setiap rumah sakit yang mencoba mendapatkan sertifikasi syariah, salah satu yang harus dilakukan oleh rumah sakit itu adalah tidak boleh menolak orang yang melakukan khitan terhadap perempuan. Jadi kalau rumah sakit syariah, karena rumah sakit syariah Di ini Aceh kan syariah ya. di Aceh ada beberapa rumah sakit yang syariah. Jadi misalnya yang sudah walaupun belum sempurna sekali, rumah sakit umum itu Zainal Abidin. Zainal Abidin juga sudah ke syariah. Karena rujukan seluruh Ya, rumah sakit di Aceh. sudah itu Meraksa, yang swasta ada Ibnu Sina, jadi dan juga lagi mengurus itu kalau nggak salah rumah sakit ibu dan anak lagi mengurus. Tapi belum semuanya sempurna menjalankan nilai-nilai syariah di dalam pengelolaan rumah sakit itu. Tapi sudah mulai melangkah ke syariah. Tapi itu kemudian sudah ada imbauan ke rumah sakit untuk tetap menjalankan walaupun PP itu sudah diteken karena sudah berlaku itu ya, Abu. Begitu diteken kan langsung berlaku. Ya, itulah kita sini meminta pemerintahan. Karena kita tidak bisa memaksa rumah sakit. Tidak bisa Tapi memaksa sudah rumah sakit. disampaikan. Sudah kita sampaikan, tapi yang berhak ini kan pemerintah. Kalau kepada swasta kita membangun hubungan emosional. Bahwa di Aceh ini kita masyarakatnya Muslim, kita juga Muslim. Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Baik, Lem Faisal, kita sudah beberapa menit ya mengobrol dari dua tema ini kan. Mungkin pesan ini akhir Abu. Baik, pesan kami kepada siapapun yang hidup dalam perilaku yang tidak tepat, mari kita luruskan kembali kepada kodrat kita sebagaimana yang dilahirkan oleh orang tua kita. Yang laki, maka hiduplah dengan secara laki yang sempurna sampai kita meninggal, dan yang perempuan hiduplah dengan cara-cara nilai-nilai perempuan yang sempurna, insyaallah. Dan kepada pemerintah Aceh, pemerintahan kita yang ada di Aceh, pemangku kebijakan provinsi, kabupaten, kota, mari sama-sama kita mencari langkah-langkah agar perilaku-perilaku yang tidak baik dalam bentuk apapun perlu kita luruskan demi melahirkan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang produktif, generasi-generasi yang punya nilai dalam kehidupan mereka, dan juga mereka bisa mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Nah, di studio. Nah, Pak, semoga nanti ke depan mungkin akan tahu Insyaallah kalau ada waktu. dalam kajian-kajian yang lain.